Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya mengikuti kajian yang Ustadz sampaikan. Memang kita masih merasa bingung, tapi paling enggak sedikit kita bisa menangkap. Nah, keterkaitan dengan meniadakan keakuan aku menuju keakuan Allah. Dalam pemahaman di sini, ketika kita dalam keadaan sakit, tentunya kan badan kita yang merasakan. Itu bagaimana cara istilahnya menyikapi keadaan yang ada itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu inayah, diberikan Allah satu syafaat berupa dikumpulkannya kita di sini majelis dalam keadaan iman dan ihsan. Semoga apa yang nanti Allah berikan beberapa hal tentang masalah dinut tauhid menjadikan satu buah ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan keluarga kita. Amin ya robbal alamin. Untuk pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah janganlah kau tertipu oleh nafsumu sendiri. Hal ini Allah jelaskan di dalam surat Al-Luqman, surat Luqman ayat 33. Surat Luqman ayat 33. Surat yang ke-31 yaitu Luqman ayat 33. Sebelum kita masuk di dalam maksud ayat tersebut, perlu kami sampaikan bahwasanya semua kita manusia ketika manjing masuk di zona dewasa atau akil balik, entah laki entah perempuan, semua tertipu oleh nafsunya sendiri. Sesuai dengan ketetapan Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 39, di mana iblis diberikan Allah kewenangan untuk menyesatkan Nabi Adam dan anak putunya, termasuk kita semua yang hadir. Semuanya, Pak. Nabi Adam juga terperosok, kita juga terperosok. Ketika saat kondisi hati kita selalu tertipu oleh hawa nafsu masing-masing, disitulah Allah memberikan penawar terkait tipu daya hawa nafsu lewat para utusannya yang sampai sekarang diteruskan tabi'inat solihin yang terkenal sebagai guru akhirat. Pundi letaknya, mana letaknya kalau kita ditipu? Baik ketika kita beribadah secara murni dan tidak murni, tetap hati kita ngikuti petunjuknya nafsu, karena kita terbuai, tertipu.
intinya segala apapun tindakan, perilaku, amaliyah dalam diri kita, tanda kalau kita tertipu. Hati kita merasa kalau kita yang melakukan. Itu. Sebab seseorang kalau sudah merasa dirinya yang melakukan, mohon maaf nih, saya tidak ngoreksi hati ini orang, ndak. Ilmu ini ku sampaikan pertama untuk koreksi diri saya pribadi dan jenengan piyambak sendiri-sendiri. Nggak ada unsur saling mengoreksi hati orang, tidak. Ndak. Bapak Ibu, kalau setiap perilaku hati kita jatuh pengakuan, mesti muncul buah dalam hati kita. Iktimat. Apa itu? Mesti kita ngendel no amaliyah kita. Oh, kok gak aku sing nolong, gak iso. Oh, kok gak aku melakukan wirid sing ini gak hasil. Oh, Bapak Ibu, buah yang muncul dari pohon tersebut, pohon basariah yang ada di dalam hati kita, riya, pamer, takabur, merendahkan orang lain, merasa lebih baik, lebih jos, lebih hebat. Itu semua akibat dari pengakuan kita. Itulah nafsu. Sehingga kita sholat pun ngakoni kita sing sholat. Zakat, poso, haji apa maneh. Saya ulangi, kalau di dalam hati kita sudah kita mengakui yang bisa melakukan, akibatnya muncul buah. Buah niku sifat yang dicela Allah, termasuk takabur, gumedhe, wastikbaron, luwih apik, luwih jos daripada orang lain. Wes, iku nafsu. Ya iki yang harus jenengan waspadai. Lah, ketika saat kondisi hati kita seperti itu, inilah Pak yang disebut hamba yang jauh dari Allah. Jauh. Dan tidak ada sama sekali dalam hati kita merasa bahwasanya Allah itu dekat. Gak ada. Dalam hati kita tidak ada rasa kalau kita selalu dilayani Allah. Hidup itu gak akan. Intinya apa yang terjadi di dalam hati kita, isinya pengakuan. Oleh sebab itu Allah memberikan penawar hati seseorang supaya tidak seperti itu, lewat diutuslah para utusannya yang sampai sekarang diteruskan oleh tabi'ina sholihin yang terkenal dengan sebutan dinut tauhid. Memang apa yang disampaikan beliau-beliau itu sebatas ilmu yang wajib kita pahami sebelum kita merangi hawa nafsu.
Dengan ilmu itulah menjadikan satu petunjuk sehingga hati sampean tahu mana sih nafsu itu. Mana sih yang disebut nafsu? Yang pada umumnya orang mengatakan jikalau kau nyolong nafsu, jikalau kau maksiat nafsu, terus jikalau kau sholat tidak telea. Nyun sewu, tak tulis mawon jae penak. Oke. Nafsu iku ndido. Kalau karakter nafsu iku inna nafsa la amaratum bisu. Mesti ngejak atimu lali nang Gusti Allah. Artine lali jenengan iki gak sadar bahwasanya apapun yang terjadi, apapun tanpa kecuali, itu yang menterjadikan cuman hidup di dalam diri jenengan, itulah Allah. Itulah yang disebut Allah, wujudnya hidup yang bukan sifat. Ora iso digambarno dengan sesuatu. Itu loh, gak sadar. Makanya disebut nafsu, artinya diri, aku. Dalam hati kita merasa aku sing ngaji, aku sing sholat, aku sing aku. Diri makhluk, abdun, hamba. Inilah yang disebut nafsu yang harus jenengan lumpuhkan. Pun kenal nggih? Berarti nafsu iku panjenengan piyambek. Disebut nafsu sing ngejak lali, yaitu jenengan piyambak, Anda sendiri. Pengakuan baik di dalam sholat maupun maksiat disebut nafsu yang mengajak lalai hatimu terhadap Allah. Gak sadar bahwasannya yang memiliki wujud kabeh iku Allah, yang memiliki kehendak semuanya itu Allah, yang memiliki peran semuanya adalah Allah. Tak sadar jenengan. Berarti kita masih dalam keadaan budaknya hawa nafsu. Yes. Akhirnya dinu tauhid diturunkan, ceret paham. Setelah paham, maka ada reaksi jenengan fattabi'uni, mengikuti kanjeng Nabi. Apa? Wayattabi'una ahsanahu, mengikuti petunjuk-petunjuk ilmu yang disampaikan guru-guru kita lewat kholwat dzikir itu, maka lama-kelamaan keakuan diri hamba makhluk niku ketekan kuru lemah. Akhirnya muncul keakuan diri di dalam hati jenengan, keakuannya Allah. Sadaris. Lakukanlah hal seperti ini sebelum kematianmu datang. Yun sewu, Pak. Sekalipun ilmu tauhid, mohon maaf, kalau tidak kita praktekno, amalno lewat kholwat, dadine paham kita adalah ahli tahqiq, bisa ini akan mendorong hati sampean iku selalu dalam kondisi budaknya nafsu.
akhirnya merasa alim walaupun ilmu tauhid. Lunggih lo ya, bahaya sampai ngaji nek gak sampai amalkan. Jaduke jenengan rumangsa luweh tahqiq, luweh makrifat ilmu daripada orang lain. Ada pertanyaan apapun bisa dijawab. Akhirnya sopo siro sopo ing orang ngerti awake. Iki bahayane ngilmu yang kita terima senajano walaupun dinut tauhid tidak kita amalkan berupa khalwat, bahayanya di situ. Apalagi ilmu selain ilmu tauhid. Walus lho Pak, walus. Nanti yuk ngaji tauhid. Cekne salate ben bener. Wis ngajine rawutin. Tapi nek diperintahno wa yattabi'una ahsanahu ngantuk. Moh aras-arasen wis ngaji tok wae. Lumayan besok gandolan sarunge mbahmu. Anak gak bisa menolong orang tua, apalagi orang tua ya juga gak bisa menolong anak nantinya. Yang bisa menolong itu adalah hidup dalam dirimu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah maksud Allah menurunkan dinut tauhid disebabkan kondisi hati kita masih jadi budaknya hawa nafsu. Setelah itu disampaikan, jenengan amalkan dengan istiqomah, maka muncullah ayat berikut ini, surat Luqman 33. Ya ayyuhan nas, yang dipanggil itu bukan mukmin, menungso semuanya. Artinya apa? Dari agama Islam menerima dinut tauhid. Ada unsur ilmu ketuhanan untuk mengesahkan Allah. Jelas ada. Dari agama Nasrani, adakah di situ pengajaran tentang ilmu keesaan untuk menunggalkan Allah? Biar nggak ada anak Tuhan, bapak Tuhan, emak Tuhan. Adakah untuk mengesahkan? Yang menjawab jenengan piyambak sebagai saudaraku yang ada di agama Nasrani. Adakah dalam agama jenengan itu pengajaran tentang ilmu untuk mengesahkan Tuhan? Dalam Hindu, Buddha, Konghucu dan lain sebagainya, adakah? Sebab ayat ini yang dipanggil tidak hanya umat Islam, tapi selain umat agama Islam juga dipanggil. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, ittaqu. Loh, marko sira kabeh lan ketemu Rabbakum ing pangeran sira kabeh, dan atau itaku esakanlah padha ngesakno sira kabeh Rabbakum ing pangeran sira kabeh. Bahasane murad ya itaku do wedya. Sama takutlah kau pada Tuhanmu. Masuk Gusti Allah medeni ngono piye? Tidak. Bahasa yang paling mudah dipaham ayat ini, ittaku, sama-sama mengesahkanlah kamu sekalian Rabbakum terhadap Tuhanmu.
Jadi ngomong Allah, esakno Allah iku Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta. Esakan. Bagaimana cara mengesakan? Lah ini paling penting. Waksau lan wedya sira yauman ing dalem siji dina la yakzi kang ora bisa nulungi sapa walidun wong tuwa waladihi ing anake walid. Wong tua, orang tua nggak bisa nulungi anak. Takutlah kau pada waktu di mana akan mesti terjadi orang tua tidak bisa menolong anak. Begitu juga sebaliknya. Wala mauludu huwa jazin an walidi syai'an. Anak pun tidak bisa menolong sedikit pun terhadap orang tua. Kapan maksudnya yauman iki? Bahasa syariat dino kiamat. Bahasa syariat. Bahasa hakikat. Anda akan sadar kalau makhluk satu tidak bisa menolong makhluk lain. Tatkala hatimu sudah sadar bahwasanya sifat aslinya manusia itu la haula wala quwata. Bahwasanya setiap diri manusia itu tidak punya daya upaya untuk melakukan apapun, apalagi menolong orang lain. Nolong dirinya sendiri nggak bisa kok, karena nggak punya sifat daya upaya apapun. Wala quwata, dan juga kekuatan nggak bisa. Kapan waktu ini? Itulah saat-saat hatimu sadar kalau selama ini ditipu hawa. Lah ini ya iki dina kiamat. Untung banget jenengan kalau sudah sadar sebelum kematian ini. Inilah hari kiamat miturut Anda sendiri dari sudut pandang hakikat. Selain Allah hancur wis, termasuk diri kita masing-masing. Fana sudah. Ini kan kefanaan ini setelah kita dapatkan ilmu terus laku dengan istiqomah toh. Makanya disebut takwa di depan mau. Lah ini. Oh ternyata makhluk lain, makhluk satu terhadap makhluk lain tidak bisa menolong asline. Asline lo ya. Nek palsune memang koyok nulung. Contoh, wong tua nulungi anak dengan cara memberikan uang dan lain sebagainya. Koyok-koyok wong tua ya. Tapi coba di situ kalau tidak ada urip, nggak ada hidup pada diri orang tua, bisa orang tua ngasih uang? Nggak bisa. Bisa orang tua nyekolahkan anak? Nggak bisa. Asli ini. Tapi manusia pada umumnya itu melihat tidak aslinya. Akhirnya menuduh makhluk itu bisa menolong pada yang lain. Contoh ya, contoh. Nanti sering saya kasih apa? Saya kasih contoh. Depan saya ini ada anggur merah dengan apa ini? Garbu ya. Bisakah garbu menolong terhadap anggur? Dijojok terus didahar sakit? Gak bisa. Ya. Meneng toh? Diam. Gak bergerak sama iki asline kita seperti ini. La haula wala quwwata. Oleh karena bisa nih ini siapa asline sing agawe bos? Mosok
apa namanya? Garbu. Lah mboten toh? Ada pihak ketiga. Saya. Lah gitu toh? Sama. Ada pihak ketiga dalam diri kita. Allah. Ini yang tidak manusia sadari. Makanya lewat ayat ini saya ingatkan. Wis ndang sadaro hatimu yang segala apapun yang muncul pada diri kita, semua itu sumbernya dari Allah Subhanahu. Jikalau hati sudah masuk di situ, maka itulah yang kusebut esa. Garbu sudah tiada. Anggur sudah tidak ada. Maksudnya keasliannya sudah ketemu, berarti anggur ya juga tidak bisa menolong, garbu ya nggak bisa menolong. Betul sakit. Oleh sebab itu, inna wa'dallah hakun. Sak temene janji Allah iku hakun, bener. Mana yang dimaksud janji? Keaslian ini. Anda jikalau betul-betul mengikuti Muhammad dan mengamalkan ajarannya di dalam jalur dinut tauhid, inna wa'dallah hakun, janji Allah pasti benar. Apa? Hatimu akan menemukan satu kebenaran. Oh iya, ternyata bukan saya yang bisa menolong. Oh iya, ternyata bukan manusia yang bisa memberikan daya upaya apapun. Ternyata itu Allah. Apa janjinya Allah di situ? Manuto aku mesti penak. Nah, berarti berjalanlah kau di atas jalanku. Mana? Di atas jalanku nafsu keakuan diri sampai unculno di dalam hati sampai pada hidup. Itulah wujudnya Allah, bukan diri kita makhluk. Itu mesti hati sampean iku la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak gampang gelisah, tidak gampang susah, tidak gampang takut dengan apapun, karena selain Allah itu sudah tidak ada miturut pandangan ihsan dalam hatimu. Oh iya, dirasa dingen-ngen, bener ya omongan arek gendeng dik wingi. Ngoten kok akhirnya. Janji Allah itu pasti benar. Artinya Allah tidak akan pernah ingkar janji. Oleh sebab itu, fala taghurrannakum, mongko ojo gampang tergiur apa ketipu apa maneh ing sira kabeh apa hayati dunya, kehidupan yang bersifatkan dunia. Oleh sebab itu janganlah kehidupan kenikmatan dunia itu bisa menipumu. Loh, ini berarti ayat ini buat siapa? Buat panjenengan yang sudah ilmu amal istiqomah. Khusus kanggo jenengan yang sudah mengesahkan terhadap Allah, yang sudah mengesahkan pada Tuhan, baru berfungsi ayat ini buat Anda sebagai ahli syuhud, ahli yang sudah mengesahkan pada Tuhan. Urusan nama Tuhan berbeda, monggo terserah. Nggak jadi masalah. Yang terpenting adalah substansinya, intinya, siapa yang berkuasa, yang disebut laisa kamitsli syai'un, umumnya disebut wujud Tuhan, itulah. Yang penting sudah sampai di situ.
baru ayat ini berguna buat Anda. Tapi ayat ini tidak akan pernah berguna bagi golongan kita ahli hijab. Sehingga basman sampai muncul angel tuturane. Dalam Quran a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun, tetap dituturi, dinasehati atau tidak, la yu'minun, tidak percaya. Kamu itu berjalan di atas jalan nafsu, sholatmu, zakatmu, posomu, hajimu, beleh wedusmu, beleh sapimu, kamu nafsu. Berjalan di atas jalan nafsu yang ngajak hati melalaikan Allah. Supaya ingat terhadap selain Allah. Buktinya Anda berkorban ingin oleh tumpahan melebu suar. Lho iku lah makhluk lah Yohan. Nah, saya tidak sentimen atau tidak benci pada orang yang korban-korban, enggak. Justru dengan datangnya keterangan ajaran ini supaya Anda ketika berkorban itu betul-betul bagus. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ingat Al-Maidah ayat 27. Ini menceritakan tentang pengorbanane Habil dengan Qabil. Yang diterima adalah pengorbanane Habil. Karena apa? Sumber dari hatinya Habil takwa. Takwa berunsur dari ilmu, amal, istiqomah. Dinu tauhid, laku kholwat, istiqomah. Yaitu akhirnya tidak merasa Habilnya yang melakukan, tapi di dalam hati Habil yang muncul rasa keagungan Allah. Ini nek gak mudeng. Kalau nggak paham, aku gak ngerti rek. Dulu, gak mungkin dulu itu para masyayikh guru kita menjelaskan sampai terang-terangan gini. Lah Gusti Allah sekarang menerangkan dengan jengleh-jengleh, terang benerang, mudah diterima. Kalau masih tetap kita nggak percaya, bahasaku loh. Embuh rek, aku juga ngerti. Don. Di samping kita harus waspada dengan kepentingan hawa nafsu di dalam diri kita lewat ditui, dihidangkan kita dengan kesenangan dunia oleh nafsu. Apa isinya kesenangan dunia? Garwo, anak, dunya brono. Bapak Ibu, jikalau banyak manusia wajar sing durung duwe bojo pengen duwe bojo, sing durung duwe anak pengen duwe anak, sing durung duwe omah pengen duwe omah, papan, sandang, pangan, wajar. Karena miturut sifat basariyah memang begitu. Tapi ayat ini mengingatkan terhadap kita, mohon maaf, walaupun 3 hal, kesenangan dunia, garwo, anak, dunya brono, di dalamnya meliputi sandang, pangan, papan, semewah apapun, jangan kau di situ terbuai dengan apa yang dihidangkan dalam nafsumu. Caranya bagaimana? Gejo ono dzikir sirul asrar. Wis. Sebab lewat hanya dzikir sirul asrar itulah yang akan mendidik, mengasah hati Anda untuk meniadakan keakuan diri dalam hal apapun makhluk ini pun itu. Setelah itu akan muncul keakuan diri Allah dalam hatimu yang segala-galanya,
yang disebut ainul basirah wa hakul basirah. Ini Pak, pun bundelannya ada di situ. Sehingga kalau jenengan menjaga zikir tersebut di setiap saat dan waktu, nggak akan mudah jenengan ini terpengaruh dengan hidangan hawa nafsu. Nggih. Nggak akan gampang terpengaruh apa yang dihidangkan hawa nafsu. Yastakhibunal hayatad dunya. Kalau sudah tidak, jenengan iki tidak mudah terpengaruh dengan hidangan hawa nafsu, maka otomatis Anda pasti akan ingin selalu bersama Allah. Bersama Allah, wegah gembul wong. Apa maneh wong iku sipate koyok garangan. Wis moh gembul moh wis. Kadang-kadang garangan ya bojone awak dhewe-dhewe kadang-kadang. Kadang-kadang ya njaba kono lu iki ne ora. Mbu ora beda mbu ya piye ora ngerti aku. Aku yakin jenengan iki aku husnudon. Tidak angger ngaos, akan tetapi jenengan juga berupaya semampunya untuk berzikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jenengan dalam kondisi berdiri kerja, kondisi berdiri sholat, wa qu'udan, Anda dalam keadaan duduk, Anda wa 'ala junubihim, keadaan jenengan berbaring, terus hati ini berzikir. Lakukan semampu jenengan. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Al-ghurur ini ada sesuatu yang menipu dalam rangka kau mentaati perintah Allah. Janganlah kau juga kena tipu oleh nafsu di dalam dirimu, yang nafsu itu menipumu. Yun sewu, mohon maaf saya tidak mengurangi rasa hormat terhadap saudara-saudara saya. Sekali lagi, tidak ada niat hati saya untuk menjelekkan, ndak. Cuman saya di sini kapasitasnya adalah memberikan nasihat. Kalau mau monggo, kalau enggak nggih monggo. Itu urusan kita masing-masing. Jujur kami tidak ada rasa menjelekkan, enggak. Umpama saya sholat, dalam hatiku kok ada nit karena ingin dijauhkan siksa neraka, dan atau dalam hatiku melakukan kebaikan itu mengharapkan surga atau pahala, itu sesungguhnya saya ditipu oleh nafsu saya sendiri. Wes. Berarti ibadah apapun yang kulaksanakan di mata Allah, habitat a'maluhum wa malahum min nasirin, ditolak. Percaya gak percaya, wis saenak udelmu dewi. Aku enggak ikut campur. Sebab kalau kita lihat dari surat Maidah ayat 27 ini, ibadah amaliyah pengorbanan apapun yang diterima Allah, cuman ketika jenengan beribadah, ketika Anda berkorban, hati Anda itu dalam keadaan takwa. Ini kalau Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikamiku dikatakan mingkol bin zahidin, hati yang murni, semua atas dasar karena Allah. Dikatakan karena Allah, nggak ada pengakuan kita yang melakukan. Makanya beliau mengatakan al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha.
amaliyah tidak ada gunanya apapun apabila tidak didasari rahasia ikhlas. Apa rahasia ikhlas? Adalah cahaya ma'rifat. Itu ikhlas. Isi di dalam cahaya ma'rifat adalah menekan diri kita untuk tidak ngaku. Selanjutnya menyatakan wujudnya Allah lah yang melakukan. Pun titik. Kasari Kang. Ini kudu tak kasar. Kita bikin akik dari batu mawon. Nek gak digerendo yo gak mari. Dilus-lus ambek serban. Sak 5 tahun gak mari-mari. Jogono gerendo watu disigar cepret. Dibentuk cilik-cilik baru diamplas. Watu sak gegem dikekno ali-ali sak mene. Diamplas. Ya, iso puluhan tahun lagi mari. Pun wala yaghurrannakum billahil ghurur. Inilah maksud, janganlah kau tertipu oleh nafsumu ketika saat kau beribadah. Berarti saya ketika saya ngaji, ketika saya sholat, zakat, poso, haji, apapun, kok yoning atiku iku ono muncul rasa pangrasa iman aku klason sing lakukan, berarti iki ketipu oleh mesti kula niki ngarepno hatiku pahala, ngarepno hatiku surga, supaya aku dijauhkan dari siksaan Lho iku semuanya makhluk. Wis. Di mata Allah tanpa guna lan manfaat. Bapak Ibu, ayat ini khusus kanggo ngilingno jenengan kali kula supaya kita tidak mudah tertipu oleh hawa nafsu. Sing hawa nafsu miturut ayat ini akan memberikan hidangan berupa kesenangan kehidupan dunia. Yang kedua, membawa hidangan kesenangan urusan akhirat yaitu surga, supaya laku sampen iku karena makhluk sekalipun itu surga. Jadi maksud jenengan supaya naik tingkat, Pak. Mari tingkat ono sarengat, ya dah, nang torikot, munggah hakikat, lalu marifat. Biar seperti itu. Maksudnya Allah gitu. Bukan persoalannya kami menyampaikan ini benci dengan jenengan, boten Pak, estu boten. Semata-mata untuk meningkatkan mutu keimanan sampean kali kula terhadap Allah. Pada akhirnya jenengan iki sampailah pada keahatan Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah materi. Janganlah kau mudah tertipu oleh nafsumu sendiri, alias waspadalah dengan nafsumu sendiri. Kesimpulannya, carane ojo gampang ngerasa ngimani yen kita yang melakukan, munculno yang melakukan adalah hidup dalam dirimu, itulah wujudnya Allah. Berarti Allah dawakat nih. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gus, saya mau bertanya di luar tema ini Gus. Di dalam syariat ada istilah akikoh yang katanya akikoh itu untuk menebus roh yang tergadaikan. Kalau laki-laki menyembelih kambing 2, kalau perempuan 1. Nah, ini padahal saya ini punya anak 3 Gus.
secara syariat saya belum pernah berakikah secara syariat ini. Bagaimana nanti? Apakah ini kalau belum pernah saya tebus kan nyantol gaden ini Gus, rohnya ini. Nah, ini saya mohon penjelasannya secara hakikat Gus. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Apa makalah yang ada di dalam syariat iku gak salah miturut makomnya masing-masing. Mengapa harus wedhus? Padahal akeh wong gak iso tuku wedhus. Kok gak petik cilik-cilik ae. Sebetulnya semua ini adalah kinayah, Pak. Kinayah. Sanepan mengandung pengertian yang rahasia buat golongan kita yang masih ada di syariat. Akhirnya kita melaksanakan kinayah aja. Kalau laki kambing 2, perempuan 1. Bapak Ibu, sebetulnya di dalam hati kita banyak kambing. Oh, kambingnya lemu-lemu, Pak. Karena tiap hari makan. Asale cempe berhubung makan terus jadi kambing. Asalnya pedet berhubung makan terus akhirnya menjadi sapi atik beligon. Banteng pisan. Akhirnya ngamuan. Sing wedok gak patek nyun sewu, masake telat ngono ngamuk muring-muring. Kurang sedep piring ditomplok segone. Mendahno nelongsone ibu nggih Bu nggih. Padha. Wong lanang olehnya memberikan belanja enggak tayoh. 1 bulan dikasih 300.000. Mauring-mauring. Ngoten apa ibu-ibu, Pak? Ya iya wis padha. Dan itu memang proses kita, Bapak Ibu. Ada sebetulnya kambing atau sapi di dalam hati kita yang mestinya harus disembelih. Mestinya. Mana sih alasan maksud kalau ruh itu digadaikan? Gini Pak, kembalilah kepada satu ayat. Allah katakan, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita itu pernah berjanji Pak pada Tuhan kita. Yang isi perjanjiannya adalah kita akan mengakukan semua ingsunnya Tuhan. Jenengan kan jawab. Allah tanya, alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Nah, ngaten dah. Artinya, apakah semua apa yang terjadi itu aku yang melakukan? Jenengan jawab, qalu bala syahidna. Injih leres. Loh, ngono lho. Tapi nyatanya kita sendiri yang ngaku, ku yang melakukan. Berarti kita tergadaikan. Piye carane nebus? Ya belen wedhus di dalam hati kita masing-masing. Dikasih contoh. Nabi Ibrahim kalih Nabi Ismail. Mengapa ketika sejarah beliau menunaikan perintah Allah korban itu loh ya, menyembelih Ismail, kok ya Allah mengganti wedhus atau kambing? Kok gak doro? Kok gak pitik? Nek pitik kan enak, banyak yang mampu lah ngoten nggih. Sipate wedhus kal an'am nyun sewu. Yes ngono kuwi. Sipati wedhus piye?
Wis sampean bedek dewi. Berarti di dalam hati kita ada seekor bahkan berekor-ekor wedhus. Iya, betul. Kita biarkan ya mana, Pak? Mana? Mohon maaf, makanya didatangkan hakikat ini supaya kita itu menebus. Artinya menebus, kembali ke fitrah, kembali ke perjanjian kita, supaya kita ingat kalau kita itu berjanji dulu didatangkanlah dinut tauhid. Akhirnya dididiklah bagaimana cara untuk menyembelih kambing. Hakikate bukan syariati rupa wedhus itu kambing, bukan. Hakikate berarti Anda harus melakukan bentuk tahalli menuju tajalli, bentuk nafi menuju itsbat, meniadakan akunya makhluk dan menetapkan akunya Allah. Itu jawaban bala syahidna, nggih saya hanya menghadap beriman terhadapmu, berarti mengesakan. Sebetulnya iku masih tah yugo sampean secara syariat sampean akikoi. Kalau tidak jenengan arahkan untuk mengakikoi, menyembelih kambingnya sendiri dalam hati, nggih mohon maaf. Tadi sudah saya katakan amaliyah apapun itu enggak ada gunanya di mata Allah manakala bersumber dari hati yang tidak bertakwa pada Allah. Titik. Berarti gak usah mbeleh wedhus sanepan ora usah ya ora apa-apa, memange ora ana sing digawi, mboten masalah. Berarti roh kula niku wonten gaden nggih. Nyun sewu, kalau jenengan ini betul-betul melaksanakan akikah hakikat tidak, boten tenggaden, boten terpenjara, tidak, boten. Walaupun secara dohir Anda tidak berakikah. Bila mana juga berakikah, ada yang dipakai, monggo iku luwih apik, syariate melaku, hakikate ya melaku. Wong namanya orang, Pak, nggak iso, Pak, semuanya dipaksa untuk akikah. Nggih nyuwun sewu, boten murah kambing iku bagi kita yang ekonomi menengah masih ada yang lebih penting lah, ngoten nggih. Gak iso, Pak. Makanya di dalam agama Islam tentang akikah itu sunnah muakkad, bukan wajib. Sunnah muakkad artinya bagi yang mampu monggo disunahkan. Muakkad itu sunnah yang dikuatkan. Kalau ada, kalau nggak ada dicolong-colong nomor dusi tonggo, beda maneh niki. Bun paham nggih? Nggih. Monggo lagi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf diri saya sendiri, khususnya untuk umumnya. Ya, saya seorang yang bisa dikatakan belum tahu juga bodoh. Gini Gus, pertanyaan pertama yang saya tanyakan. Saya ini sering melakukan sholat, tapi bayangan itu selalu hilang-hilang. Suatu contoh, padahal sudah dipagari Allahu Akbar, sujud lagi Allahu Akbar. Di dalam waktu itu hilang. Cuman saya itu bisa menghalau dengan tulisan. Katakan tulisan Allahu Akbar, saya eling-eling. Gitu. Tapi hilang lagi. Itu cara mengatasinya gimana? Terus apa ada amal-amalan khususnya? Pertama itu. Yang kedua, saya mohon pengertian, penjelasan, karena saya juga orang bodoh, katakan tadi. Apa yang dinamakan syariat, tarikat, makrifat, hakikat. Jadi sementara ini saya bisa mengartikan cuman syarikat aja. Nah ini aku mohon penjelasannya. Terus untuk penjelasan selanjutnya mohon dijelaskan agar saya bisa mengerti. Nah, terus yang ketiga,
Apa ciri-ciri orang yang sudah mengamalkan syarikat, tarikat, makrifat, hakikat? Nah, biasanya aku itu cuma sekedar tahu saya. Kok sudah mengamalkan, sudah syariat, tarikat, makrifat, hakikat, ternyata orang tersebut masih mau misuh, pernah misuh. Itu apa sudah menjalankan yang telah dikatakan syarikat, tarikat, makrifat atau hakikat? Terima kasih atas waktunya, Gus. Nggih, sami-sami. Siapapun kita, ketika melakukan sesuatu yang diwajibkan Allah, contoh di dalam syariat sholat, gak bisa bertemu Allah, gak bisa. Selama hati kita belum bisa mengesahkan Allah. Saya ulang, siapapun kita tidak akan pernah bisa melakukan sholat dalam keadaan bertemu Allah dalam kurung khusyuk, tidak bisa selama hati kita belum sampai keesaan pada Allah. Alimo koyo opo kita tentang ilmu apapun, ya, tidak akan bisa, Pak. Terus solusinya bagaimana? Padahal kalau kita mengacu pada surah Al-Baqarah 238, wajib waktu sholat jenengan iku bertemu Allah dalam kurung khusyuk. Wajib. Kok yo ketemu sakliyane Allah? Saya tidak bermaksud menyalahkan orang lain, tidak. Tolong dibuka dalam surat Al-An'am ayat 79. Di sini ada dua kelompok seseorang waktu sholat. Pertama bertemu Allah, kedua tidak bertemu Allah. Hukumnya bagaimana? Dalam ayat ini disampaikan. Ada dua orang sholat itu, mutunya hati itu dalam keadaan seperti ini. Pertama, ini wajah tuwaziyah, wajah ruhnya itu betul-betul menghadap wajah Allah. Inilah yang kumaksud bertemu Allah. Inilah yang kumaksud sholat dalam keadaan khusyuk. Bagaimana ayat itu mengatakan wa ma ana minal musyrikin. Seseorang yang melakukan sholat dalam keadaan ini berarti orang itu tidak menyekutukan Allah. Mohon dipahami, mohon dievaluasi. Lah, tandanya orang itu kalau betul-betul bertemu Allah, di dalam hati orang itu tidak ada rasa atau iman bahwasanya dianya yang melakukan. La yarawna li anfusihim syai'an. Enggak. Bahkan dalam hatinya yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Hanya Allah yang melakukan. Dirinya sudah tiada. Inilah yang dimaksud, sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku ke wajah Allah.
Kalau sudah dalam kondisi seperti ini hatiku Pak, mesti lalai tentang urusan samawat wal ard, ma fis samawati wa ma fil ardi. Isi dunya iku nggak ada. Apalagi lafat. Lafat Allah nggak ada. Sifat juga nggak ada. Semuanya sudah tidak ada. Terus bagaimana yang kedua, orang yang melakukan sholat tapi roh hati kita itu menghadap samawati wal ard, lilladzi fataras samawati wal ard hanifan. Bagaimana? Ayo kita ambil ayat ini dari sisi mafhum mukhalafah. Artinya kebalikannya bagaimana? Jawabannya, tatkala siapapun melakukan sholat, hati kita, ini menurut pandangan hakikat loh ya. Terus hati kita isinya itu adalah langit dan isinya bumi. Otomatis kita nggak bisa bertemu Allah. Terus perilaku yang seperti ini bagaimana? Dijawab, ditutup dengan ayat yang terakhir tadi ya, kalimat yang terakhir tadi kan disebut wama ana minal musyrikin, maka manafinya tidak ada, akhirnya wa ana minal musyrikin, berarti saya termasuk masih golongan orang yang menduakan Allah dengan apa? Isi samawat wal ard, berarti saya miturut pandangan hakikat sholat saya ini, hatiku syirik kepada Allah. Terima gak terima itu. Tapi ingat, saya tidak bermaksud untuk mensirik-sirikan orang, tidak Pak Estu. Saya menjelaskan maksud daripada ayat ini. Tolong dalam ayat itu ambil juga makna kebalikan. Itu yang disebut mafhum mukhalafah. Terus bagaimana caranya supaya dalam hati tidak ada gambar samawati wal ard selain Allah? Bukan lafat loh ya. Maksud saya selain Allah itu bukan lafat, bukan lafat Allah. Biar di dalam hati kita hanya Allah. Yang ku maksud Allah bukan isim, bukan nama, bukan lafat, bukan sifat, bukan zat, tapi aku. Itu bagaimana caranya? Jawabannya jenengan iku di dalam surah Az-Zumar ayat 17-18. Dan juga jawabannya di dalam surah Ali Imran ayat 31. Bagaimana? Alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Ketika jenengan mendengarkan ajaran Allah di jalur dinut tauhid, imani lalu amalkan. Kalau dalam surat Ali Imran 31, ikutono ajarane Kanjeng Nabi, ojo syariat tok, naiklah ke hakikat supaya bisa sampai ke makrifat bertemu Allah. Itu loh maksudnya. Pun. Jadi intinya seperti itu Pak. Caranya bagaimana? Itu tadi. Jenengan kali kula hati ini wajib menerima pengajaran ilmu untuk mengesahkan Allah, yaitu ilmu tauhid, untuk supaya bisa makrifat pada Allah. Wis, itu yang pertama. Yang kedua, apa maksud syariat thariqat hakikat makrifat? Pun kalau jelaske. Syariat itu adalah ilmu untuk mendidik jasmani kita. Kita manusia ada dua unsur, jasmani dan rohani.
Jasmani kita dididik Allah lewat ilmu syariah. Piye carane salat secara syariat sing bener. Hafidu ala sholawah. Akhirnya di dalam agama Islam kita muncul terkait masalah ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Quran dan lain sebagainya. Intinya ilmu tentang sholat secara syariat di jasad ini jenengan tegakkan. Wong Indonesia miturut syariat ilmu harus menghadap ke barat karena kiblatnya Ka'bah itu ada di Mekah. Nggak boleh kita sholat ngadep ke timur karena kiblatnya di barat. Orang Indonesia. Apa syaratnya sahnya sholat? Itu harus kita penuhi ilmu semuanya, Pak. Ini syariat yang disebut syariat. Lah, yang dimaksud thariqah itu apa? Jalan. Mana jalan itu yang dimaksud? Semua aktivitas yang Allah hadapkan terhadap kita itu adalah thariqah. Nama-nama ibadah makduf atau ghairu makduf inilah thariqah. Contoh nama sholat iki thariqah. Nama ngaji iki thariqah. Nama zakat ini thariqah. Nama puasa semua thariqah. Haji thariqah. Jadikanlah thariqah atau jalan untuk bertemu Allah. Ini kalau tidak ada hakikatnya mohal alias nggak mungkin jenengan bisa bertemu Allah. Laksana ini kita bawa sepeda nggak punya hakikat, nggak punya tujuan, terus kendalan kita ke jalan raya ditanya Pak mau kemana, nggak tahu, nggak ada hakikat tujuan. Itu namanya orang apa Pak? Mungkin orang bingung. Kita bawa sepeda, tumpaan, ilmu, itulah syariat, thariqahnya namanya jalan mana? Terserah. Ada jalan protokol, ada jalan nasional, ada jalan WR Supratman, banyak jalan nama-nama. Ditanya, Pak kemana? Tujuan Anda? Wong berhubung gak ada tujuan. Sembuh pokoknya muter nggak ada tujuan. Hakikat itu tujuan. Apa tujuan kamu sholat? Mestinya dijawab menyembah Allah lagi itu ke? Bertemu Allah. Tapi nyatanya mengapa kita bertemu selain Allah? Samawati wal ardiku. Ayo. Karena kita tidak sebetulnya belum berhakikat. Betul. Ini yang terjadi pada diri kita. Apabila jenengan berhakikat punya tujuan, maka jenengan dengan membawa sepeda lewat jalan ini, tujuan itu akan pasti nyata. Wujudnya tujuan itu disebut makrifat atau sudah sampai pada tujuan. Hakikat sampai ada bertemu Allah dalam sholat, maka nyatane hakikat disebut makrifat. Makrifat itu bertemu, melihat, datang Gusti Allah. Wes iki penjabaran syariat thariqat hakikat makrifat. Saya tidak berbicara thariqah yang di luar sana kumpulan A sampai Z. Ndak. Sekali lagi saya bicara thariqah hakikatnya itu seperti ini. Kumpulan-kumpulan di luar sana yang katanya muktabaroh, mohon maaf, ya kita tanyakan apakah betul ketika suluk sudah sampai bertemu Allah, ketika berthariqah itu kita jalan sudah sampai wusul pada Allah.
Udah sampai jawab sendiri dalam hati jenengan berpuluh tahun. Kita bertorikoh A sampai Z, pertanyaannya sudahkah ke makrifat? Tak jawab. Jikalau tidak ada hakikat dalam hatimu, yaitu tujuan, artinya ilmu, hakikat untuk memberikan supaya tujuanmu benar, tak jamin mesti ketemu tentang masalah ghaib makhluk pun titik, nggak akan pernah sampai ke ghaibannya Allah. Karena kami juga pelaku. Saya tidak benci terhadap toriko-toriko, enggak. Cuman saya kasih masukan supaya kita berpuluh tahun ketika bertoriko itu estu bisa wusul terhadap Allah itu bagaimana. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, apa tadi aku lupa? Hah? Misuh. Oh iya. Tanda-tanda orang bermakrifat iku kok kadang ono sing misuh. Nah, iku piye? Apakah itu termasuk wong makrifat? Ngetan. Kenalilah dulu apa nafsu dalam diri kita. Kalau kita sudah kenal nafsu dalam diri kita, maka kita akan berupaya untuk melumpuhkan nafsu dalam diri kita. Kalau sudah lumpuh, maka muncullah keakuan Allah. Kalau muncul keakuan Allah, maka di situ tidak ada batasan. Yang namanya ahad Allah itu bisa dibatasi apa mbak? Nggak bisa. Allah itu tidak bisa dibatasi dengan apapun. Karena apapun di mata Allah itu sudah tidak ada. Jelas untuk bingung nih. Lihat toh. Ngeten, Pak. Jenengan kali kula asale kan boten nenten. Asale kan gak wujud. Wujudnya sebab diwujudno sing berarti aslinya kita itu wujud mboten? Mboten toh? Mengapa kita ngaku-ngaku wujud? Padahal sifat wujud itu sifatnya Allah. Loh, ini loh Pak. Kita mengaku wujud itu karena alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Disebul dodo sampean kali gula mbek nafsu supaya kita ngaku-ngaku wujud. Supaya kita ngaku-ngaku duwe ini, duwe itu, bisa ini, bisa itu. Wes wonten mriki lho Pak persoalannya itu. Makanya tujuan ilmu hakikat adalah untuk mengosongkan semua apa yang tadinya sifat wajib Allah kita rampas, kita kembalikan dengan dasar la haula wala quwata illa billah. Di sini Pak. Makanya pentingnya dinut tauhid disampaikan di tengah golongan kita yang ada di syariat supaya kita itu hati gelem sadar lan nyadari bahwasanya kita semua makhluk manusia itu ora iso opo-opo lan ora duweni opo. Sampai buka nanggone sifat wajib Allah, mulai wujud sifat nafsiyah, wujud sifat wajib Allah, lawannya wujud tidak wujud Adam, iku dadi sifat wajib kita. Tidak wujud iku dadi sifat wajib kita. Artinya walaupun secara basariah kita kelihatannya koyoke wujud, tapi sifat basiroh hati kita tidak boleh ngaku kalau kita makhluk yang wujud. Gus tambah ngeluh aku ngajak mbek pengen. Bon nyun sewu Pak, nek sik dereng dong
wis sampean simpen keterangan ini tadi ning lemari, mbok menawa besok-besok jenengan nyun sewu. Bisa jadi hidayah Allah muncul, ajenge sare baru kebuka. Ampun langsung ditolak. Aja disimpen ning lemari, suatu saat nek wis wayah hidayah teko mesti paham. Nggih? Apakah orang yang sudah makrifat itu dia itu tidak mesuh? Kolo-kolo. Ngerti kolo-kolo nggih? Wis tandane makrifat ya apa? La yarauna li anfusihim say'an. Dalam hatinya sudah tidak ada rasa keimanan kalau dirinya yang wujud, dirinya yang melakukan. Yang kedua, yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Justru dalam hatinya keakuan Allah. Yang nomor tiga, tatmainul qulub. Hatinya selalu damai karena selalu berzikir. Loh, bagaimana salah Gusti Allah misuh? Apa mungkin si makhluk iku misuh wong dirinya sudah tidak ada. Tinggal kita melihat dari sisi mana ngoten mawon. Gak usah jauh-jauh, Pak. Jenengan melihat sing ngaji ku sapa? Terserah. Jenengan nek ndelok makhluke ya klason. Coba kira-kira klason iso ngaji to nyocot malaman apabila tidak ada Allah hidup dalam diriku. Saged telea. Klason iki padha mek jenengan. Ya dah, la haula walaku. Tinggal pertanyaannya, kita itu memandang dari sisi mana? Kalau sisi syariat mandang makhluke, jelas klason. Kalau hakikat mandang Allah uripe, apa mungkin muklason iku mau duwe hak hidup? Nggak punya. Sifat hayat masuk dalam sifat wajib Allah di dalam ma'ani hayat hidup. Itu sifat wajib Gusti, bukan klason. Wis nek sik dereng paham, kula mboten saged berlarut-larut. Ya wis iku mang sampean simpen. Wis muga-muga kula nggih kablum nanas tak dongakno ndang oleh hidayah. Pun ada lagi? Laki-laki satu engkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya mengikuti kajian yang Ustadz sampaikan. Memang kita masih merasa bingung, tapi paling enggak sedikit kita bisa menangkap. Nah, keterkaitan dengan meniadakan keakuan aku menuju keakuan Allah. Dalam pemahaman di sini, ketika kita dalam keadaan sakit, tentunya kan badan kita yang merasakan. Itu bagaimana cara istilahnya menyikapi keadaan yang ada itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit sembuh iku makhluk mboten? Makhluk. Sakit sembuh iku makhluk. Sugih melarat balak nikmat makhluk. Taat maksiat semuanya makhluk. Terus yang berperan siapa? Walillahil masyriqu wal maghrib. Walillah lan iku tetep kedue Allah. Yang dimaksud Allah itu adalah laisa kamisli syai'un, hidup yang ada pada makhluk. Sebab innallaha bikulli syai'im muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi atas segala hal apapun makhluk. Itu tadi. Urip niku ngenal lara mboten? Wonten lara urip wonten urip lara? Sing sakit iku adalah makhluk.
Terus bagaimana ketika saat kita sakit terus merasakan keakuannya Allah, apakah Allah itu sakit? Lihatlah hidup. Sama dengan ketika jenengan iki bertoat. Ketika saat jenengan iki dikatakan syariati toat, syariati maksiat, bala, nikmat, sama sebetulnya. Mosok sih aku Allah loro sembuh iku nama lah, nama iki si makhluk. Lu sinten yang berkuasa di dalam sok loro lan sembuh, sehat lan sakit? Siapa di dalamnya? Sehingga kalau jenengan sudah masuk di dalam akunya Allah, maka tidak ada sebutan loro, tidak ada sebutan sehat. La ibsorun wa mubsorun wa basarun. Dikatakan wong sing wis makrifat adalah sudah fana wongi yang melihat mata, salike hilang, makhluk tadi nama Allah hilang, terus nama apa? Sudah tidak ada sampai nama ya apa iki? Halo? Kosong nggak nama? Ngantung di alor di kidul karo ngantung ngono jero ae. Ngertos antung sampean? Sebelum jadi kupu-kupu itu disebut antung topo. Tidak tahu arah. Artinya tidak ada sebutan mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan, nggak iso. Podo jenengan ya, jenengan sampai melebu goni bagu, dicancang, terus digandol ning peneret. Sampai tidak akan pernah tahu mana utara, mana selatan. Artinya nama-nama apapun sudah tidak ada. Dan ini wajib. Dadintung ini wajib. Artinya kita kholwat itu wajib. Kita uzlah itu wajib. Tinggalkan seluruh urusan-urusan selain Allah. Wajib hati ini tinggalkan. Makanya disebut kholwat. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu lailan tawilan. Tidak pagi, tidak siang, tidak sore, tidak malam, terus Rasulullah itu berzikir. Intine berzikir, kesadaran bahwasanya yang muncul dan timbul itu semuanya adalah Allah Subhanahu ini. Jadi bagaimana caranya kita bertemu Allah ketika saat jasad sakit? Temui hidup yang menguasai sakit. Sebab sakit itu nama itu adalah makhluk. Berarti yang menguasai sakit adalah urip iku. Tapi bukan berarti urip iku sakit. Nek wis tutuk mriku lho ya. Sudah sampai di akad di situ. Gini Pak, pun akal sampai lepas urusan dunia. Hati lepasan keakuan diri. Lepasan keakuan diri. Sing sakit mang lho. Keakuan diri. Makhluk keakuan diri sing sakit lepas sok. Nanti akan terjadi dalam hati jenengan maknyes. Berarti jenengan tanda diperjalankan Allah Subhanalladzi asra bi abdi. Udah, sampean ikuti. Mungkin jenengan dimasukkan alam gelap. Wis jangan sampai ketakutan sampean. Nanti pasti akan menemukan alam terang. Sebab apa? Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan. Nek kepingin baju sampean iku iso mlebu lemari kanthi wangi, berhubung baju iki ambune penguk kotor diumbah dhisik. Lalu dipepe, lalu disetelika, baru masuk almar. Ya iki padang, Bun. Jelas ya? Nggih. Ibu
Ada Bu? Nek gak ono berarti aku oleh bonus loro. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itu apa yang kita dengar, apa yang kita terima, yang diberikan Allah ilmu tentang masalah pendidikan ruhaniah kita supaya punya akhlak pada Allah ketika hati kita, ketika jasmani kita berlaku ibadah. Urusan semuanya kita kembalikan wa aslimulahu terhadap Allah yang menilai. Oleh sebab itu janganlah kita menginginkan harapan dinilai manusia. Ingat, janganlah pernah kita menginginkan dinilai manusia. Tetaplah Allah sendiri yang menilai. Mudah-mudahan bermanfaat mulai awal sampai akhir dan menjadikan satu buah ilmu yang barokah terhadap kita dan keluarga kita. Ila yaumiddin lahumul fatihah.